Baik, kembali ke marketing management. Di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai arti definisi marketing atau pemasaran. Yang kita bahas ada 4 ini. Yang pertama adalah scope dari marketing, kemudian core konsep marketing, yang ketiga mengenai 4P, dan yang keempat manajemen marketing itu tugasnya apa saja. Yang pertama, scope dari marketing. Mengapa marketing? Mengapa marketing itu penting? Ya, marketing itu digunakan sebagai tools dari perusahaan untuk mencapai profitability. Sehingga marketing dirasa penting karena dengan melakukan aktivitas marketing kita akan memenuhi tujuan perusahaan, yaitu profitability. Nah, tapi ngomong-ngomong, apa sih marketing itu? Ya, apa definisi marketing? Marketing ternyata tidak hanya jualan, marketing tidak hanya promosi, tapi marketing itu adalah art and science. Marketing adalah seni. Ya, seni itu tidak ada patokan mana yang benar, mana yang salah. Dan science atau ilmu, karena marketing juga bisa dipelajari. Sehingga marketing itu tidak hanya suatu ilmu tapi juga art, dan di sini artnya didahulukan daripada science-nya, daripada ilmunya. Bahwa apa yang kita lakukan dalam pemasaran itu mengandung sebuah art atau seni, ya. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka memilih target market, choosing target market. Di target market itu kita pilih, ya, kita tentukan dengan ilmu-ilmu dan juga seni yang kita miliki dalam menentukan kita tuh target marketnya memilih siapa, gitu ya. Apakah memilih yang top, ya, target market atas, atau middle, atau bahkan lower market. Kita bisa tentukan di situ. Setelah kita tentukan, ya, karena marketing adalah art and science dalam hal menentukan target market. Setelah kita tentukan, kita getting, ya, kita dapatkan target market itu. Tidak hanya kita tentukan, tapi kita harus grab them, ya. Kita harus mendapatkan konsumen itu, kemudian kita keep, ya, konsumen itu kita jaga biar tidak menjadi customer perusahaan lain, ya. Dan kita grow, kita kembangkan. Dalam hal ini kita kembangkan market yang belum kita kuasai, ya. Misalkan pengembangan wilayah, pengembangan umur, dan sebagainya. Nah, jadi aktivitas marketing itu berupa art and science dalam memilih, mendapatkan, menjaga konsumen, dan mengembangkan mereka melalui apa? Melalui kegiatannya 3, ya. Creating, delivering, communicating value, ya. Menciptakan value. Karena marketing itu tidak menjual produk, tapi yang diciptakan adalah value, ya, nilai. Kita membeli kopi dengan brand tertentu, ya, kita tidak membeli produk kopinya, tetapi kita beli value dari produk itu, ya. Kita beli laptop, HP, yang kita beli bukan semata-mata produknya tapi juga value-nya. Dan tentunya value yang gimana? Yang superior, ya. Value yang superior yang tidak bisa dikalahkan kompetitor lain, gitu ya. Jadi aktivitas marketing melalui apa? Bagaimana dia meng-create value, ya, menciptakan value dari sebuah produk, mendelivering value, ya, menyampaikan value itu sampai ke konsumen dan mengkomunikasikan value itu, ya. Jadi tidak hanya menciptakan tapi juga mendekatkan value dari produk atau jasa kita dan mengkomunikasikan value tersebut yang superior.
Kalau tidak superior, konsumen bisa memilih produk lain, konsumen bisa memilih jasa yang lain. Oleh karena itu harus yang superior. Jadi aktivitas marketing tidak hanya jualan ya, tetapi juga mulai dari creating value. Apa yang menjadi value, menjadi nilai, menjadi competitive advantages dari produk dan jasa kita. Kita harus delivery dan komunikasikan. Nah, apa yang bisa yang dimarketingkan apa? Ya, ada barang, jasa, event, ya, experience, personal, ya, tempat, properti, organisasi, bahkan partai politik pun juga ada aktivitas marketingnya, art and science, ya, informasi, ide, ya, dan sebagainya. Contoh, ya, apa yang dijual dari gambar ini? Apakah makanannya, ya, rotinya, sandwichnya, kopinya? Ya, tentunya lebih ke value. Makan di sini ada value-nya apa? Ya, itu yang harus diciptakan oleh marketer. Kemudian yang kedua adalah core marketing concept. Ada konsep-konsep yang inti yang harus diketahui oleh mahasiswa. Ya, yang pertama adalah need, want, and demand. Ya, ada perbedaan antara keinginan, kebutuhan, keinginan, dan demand, permintaan. Ya. Kalau kebutuhan, needs, ya, kebutuhan itu apa? Basic, ya, basic requirement. Nah, pemenuhan dasar kebutuhan manusia. Apa itu? Makan, minum. Tetapi ada wants-nya, manusia itu punya wants, keinginan. Jadi tidak sekedar makan, tapi dia pengen makan yang apa, pengen makan yang bagaimana, gitu kan? Tetapi harus disesuaikan dengan demand-nya. Nah, demand itu apa? Adanya ability to buy, kemampuan untuk membeli. Ya. Jadi ketika konsumen itu pengen tapi tidak mampu atau ability to buy-nya tidak sampai ke kemampuan itu, ya marketer tidak perlu menyediakan produk atau jasa itu. Contoh, inginnya adalah makan, ya, kebutuhan dasar, bukan inginnya, tapi kebutuhan pokoknya atau needs-nya adalah makan. Tapi makan yang bagaimana? Want-nya apa konsumen itu? Makan pizza tipis, ya, di hotel bintang 5. Itu kan wants-nya. Needs-nya makan. Tapi demand-nya apa? Ya, demand-nya tidak sampai ke pizza tipis ala 5-star hotel. Oleh karena itu muncullah, ya, want-nya itu, demand-nya juga tidak sampai ke 5-star hotel, muncullah Domino Pizza. Ya, jadi makan atau needs-nya atau makan, keinginannya pizza tipis, tapi demand-nya tidak sampai ke 5-star hotel. Walaupun want-nya sampai ke sana. Saya pengen makan pizza 5-star hotel. Nah, tetapi sebagai konsumen, sebagai marketer harus bisa menjangkau want-nya, tetapi menyesuaikan dengan demand-nya, ya, power buying-nya. Jadi keluarlah Domino Pizza. Kemudian konsep kedua adalah selain want, needs, want, demand adalah STP, segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi adalah mengelompokkan konsumen, ya, berdasarkan apapun, bisa berdasarkan usia, dikelompokkan berdasarkan usia, dikelompokkan berdasarkan daerah tempat tinggal, ya, dikelompokkan berdasarkan penghasilan, dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, dan apapun itu yang menjadi pengelompokan kita. Itulah yang disebut sebagai segmentasi. Dan kelompoknya disebut sebagai segmen, ya. Segmen apa? Segmen produk susu misalkan, ya. Dari segmen bayi sampai dewasa, bahkan lanjut usia pun ada, ya. Contoh misalkan susu Anlin, itu yang dibuat untuk kebutuhan segmen dewasa.
akhir atau lansia. Kemudian targeting, kita memilih dari segmen itu. Banyak sekali segmen, ya, katakanlah tadi ada segmen mobil, ya, segmen otomotif, ada yang dari bawah sekali, ya, pendapatan bawah sampai pendapatan atas. Segmentasinya seperti itu. Nah, di target mana yang mau dilayani, ya, targeting itu mau melayani yang mana, segmen yang mana. Kalau kita misalkan ambil contoh ya Toyota, dia akan mentarget seluruh segmen yang ada. Segmen bawah dia punya Ayla, segmen menengah dia punya Rush, segmen atasnya lagi punya Innova, segmen di atasnya lagi punya Fortuner, bahkan sampai segmen topnya Alphard, Velfire, bahkan Toyota Supra misalkan. Ya, jadi semua segmen. Tapi berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan Tesla atau Ferrari atau Lambo, ya. Dia memilih target hanya di situ. Apakah Ferrari nggak mampu membuat pesaingnya Agya? Jelas mampu, tapi bukan target marketnya. Kemudian positioning, memposisikan perusahaan kita, memposisikan produk kita, jasa kita, ya, di pikiran masyarakat. Produk kita mendapatkan persepsi apa dengan positioning, produk yang apa dengan positioning. Jadi konsep STP ini bagaimana kita mengelompokkan mereka, memilih mereka, dan menempatkan kita, gitu ya. Menempatkan kita, posisi kita itu delivery atau kita memproduksi produk dan jasa yang apa, gitu. Contoh Harley Davidson, segmentasinya by income, ada income sekian. Yang ditarget adalah middle high, mungkin high ke high, ya, high level income. Positioningnya apa? Positioning yang dikatakan oleh Harley Davidson adalah freedom of life, ya, kebebasan dalam hidup, ya. Kalau kita mengacu dari segmen yang dipilih sebagai target mereka, high level income, yang sudah masuk ke freedom, gitu ya, kehidupan yang sudah financial freedom, gitu ya, kebebasan yang sudah, ya, dia dapatkan selama berkarir dan bekerja, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada juga marketing mix, yaitu bauran pemasaran. Jadi unsur-unsur pemasaran, ada produk, ada price, ada promotion, ada place, ya. Produk itu meliputi apa? Variasi produk, ya. Ada varian-varian apa, ya. Misalkan kopi, ada varian-varian apa. Kalau kita lihat di Starbucks ada varian-varian apa. Quality, ada yang kualitasnya bagus, menengah, atas, gitu ya. Ada span of quality, ada pilihan kualitas, feature, produk feature atau apa feature, fitur, ya, fiturnya yang apa, kamera HP ini fiturnya apa, HP ini fiturnya apa, ada perbedaan fitur. Packaging juga, ya, ukuran packagingnya atau bentuk packagingnya, ya, size, gitu ya. Kalau kita minum kopi ada yang regular size, ada yang besar, gitu, dan sebagainya. Yang itu melekat pada produk, ya, disebut sebagai atribut produk. Kemudian price, ada price list, ada diskon, ada payment period, ya, dibayar berapa kali, gitu ya, periode pembayaran. Itu juga merupakan sebagai marketing activity. Jadi kita membuat diskon, kita membuat termin pembayaran, itu sebuah aktivitas pemasaran. Promotion, ya, yang selama ini kita tahu marketing itu hanya promosi, nah, ternyata ada produk, price, itu juga tugasnya marketer, ya. Melakukan advertising, sales promotion, ya, door to door, public relation, membuat rilis, ya, membuat media sosial untuk menyampaikan apa value-value dari perusahaan, gitu ya. Kemudian place, ya, mulai dari channeling, ya, channel distribusi kita, produk misalkan Indofood terdistribusi di mana saja, dari mungkin dari pabrik masuk ke grosir
misalnya ke Lotte Mart, ya, masuk lagi ke Alfamart, atau bahkan sampai ke retail di toko kelontong samping kita. Itu placementnya, channeling, distribution channelnya sampai ke situ. Coverage, area yang di cover mana aja, lokasinya di mana, titik-titiknya di mana. Ya, ATM Mandiri, ATM BCA, titik-titiknya di mana, sehingga mengcover di mana saja yang tercover oleh layanan kita. Ya, Garuda, covering areanya di mana aja. Apakah sampai ke Papua Barat? Ada nggak sana? Nah, gitu. Jadi itu aktivitas marketing memikirkan sampai ke situ. Tidak hanya membuat promosinya, tapi juga membuat price-nya, produknya, variannya, sampai ke distribution channel. Juga ada yang menambahkan selain 4P, ada 4P lain, misalkan people. Manusianya itu juga sebuah marketer, strategi bagi perusahaan. Kita memilih manusianya, ya, yang menjadi employee kita itu harus yang memiliki marketing value. Proses. Kalau perusahaan kita ada kreatif, inovatif, itu juga sebuah kegiatan marketing. Program, apa yang ditawarkan. Kemudian performance, bagaimana mengukur impact dari apa yang kita lakukan. Nah, kemudian di bagian 3, updating marketing, updating 4P, ya. Ada market mix, produk variety tadi ya, misalkan iPhone ada beberapa variasi, mulai mini, biasa, Pro, Pro Max gitu dan sebagainya. Nah, yang terakhir, sesi 1 yang terakhirnya adalah marketing management test. Artinya ketika teman-teman nanti jadi marketer, apa saja sih yang dilakukan? Ya, ada 8. Yang pertama, mendevelop marketing strategi, ya, capturing marketing insight, connecting with customer, building strong brand, membuat value, delivering value, mengkomunikasikan value. Sorry, ini kita bukan menjual produk ya, jadi kita meng-create value, bukan produk sekali lagi. Tapi kalau teman-teman mau jualan produk ya silakan. Artinya tidak ada sisi marketingnya ya, delivering value, communicating value. Dan yang terakhir, conducting marketing responsibility for long term success. Jadi ada aktivitas marketing responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan untuk apa? Long term sukses. Nah, sustainability-nya kita jaga. Nah, jadi pertemuan pertama ini defining marketing, tadi ada 4. Kemudian sesi kedua developing marketing strategies, dan sampai sesi ke-15 adalah membahas 8 tugas marketing management. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua. Oke, sekarang pertemuan kedua adalah developing marketing strategies and